Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Pengertian strategi dakwah Rasulullah periode Madinah dimulai ketika Rasulullah keluar dari kota Makkah untuk berhijrah sampai Rasulullah wafat. Semua bentuk dakwah dalam kurun waktu ini dinamakan dakwah Rasulullah periode Madinah. Nah, ini ada gambar yang pertama. Ini adalah gambar ketika Rasulullah itu baru keluar dari kota Mekah untuk hijrah, dan gambar yang kedua ini adalah gambar ketika Rasulullah itu sudah berdakwah di kota Madinah dikelilingi para sahabat ini. Dan gambar yang ketiga ini adalah gambar detik-detik wafatnya Rasulullah. Strategi Rasulullah periode Madinah yang pertama yaitu membangun masjid sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Adapun gambar yang kiri ini adalah Masjid Quba. Ini adalah masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang mendesain juga langsung Rasulullah sendiri. Namun gambar ini sudah bukan ketika masjid baru dibuat oleh Rasulullah, tapi sudah mengalami renovasi. Terus yang sampingnya lagi ini adalah Masjid Nabawi. Sama halnya dengan Masjid Quba, ini Masjid Nabawi juga sudah direnovasi. Jadi bukan ketika baru dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian strategi selanjutnya adalah mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj adalah dua suku besar yang mendiami kota Madinah pada zaman Rasulullah. Tapi kedua suku ini bermusuhan. Bahkan lama permusuhan dari kedua suku ini mencapai 120 tahun. Ini nggak bisa damai-damai ini. Mereka sering melakukan perang. Perang yang pertama itu dinamakan Perang Samir, dan perang terakhir itu dinamakan Perang Bu'as. Bahkan dalam sejarah terhitung 10 kali peperangan di antara kedua suku ini. Terus berikutnya strateginya adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Misalnya saja Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah ibnu Zuhair. Abu Bakar As-Siddiq ini dari kaum Muhajirin, terus Kharijah ibnu Zuhair ini dari kaum Ansor. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Mu'az bin Jabal. Terus disusul Umar bin Khattab dan Ibnu bin Malik. Kemudian Rasulullah juga mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan yang terakhir, Rasulullah sendiri mempersaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. Memang secara nalar Rasulullah juga dari Mekah, Ali bin Abi Thalib juga dari Mekah. Mengapa kok dipersaudarakan? Perlu kita ingat bahwasanya ibunda Rasulullah itu berasal dari Madinah. Jadi nasab Rasulullah dari jalur ibu, beliau adalah orang Madinah. Terus substansi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, menanamkan sendi-sendi syariat. Misalnya saja merubah kiblat yang asalnya dari Masjidil Aqsa dirubah ke Masjidil Haram Mekah. Ini atas perintah Allah. Kemudian menanamkan sendi-sendi ibadah. Terus menanamkan sendi-sendi muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Ini ditata oleh Rasulullah. Kemudian menanamkan sendi-sendi politik dan pemerintahan. Jadi karena Rasulullah juga merupakan khalifah fil ard di Madinah waktu itu, atau kalau sekarang ya mungkin presiden lah.
Nah, jadi beliau juga menanamkan sendi-sendi politik pemerintahan yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Dengan dakwah Rasulullah periode Madinah, jadi memang masih ada tantangan pula. Tantangan kelompok kafir Mekah ini yang pertama. Kita tahu bahwasanya jarak antara Madinah dan Mekah itu cukup jauh. Kurang lebihnya 450 km. Tapi ternyata orang kafir Mekah itu masih mengganggu dakwah Rasulullah di Madinah. Dengan bukti apa? Adanya perang Badar, adanya perang Uhud, dan perang-perang yang lain yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat melawan kaum kafir Quraisy Mekah. Kemudian tantangan kelompok Yahudi. Jadi kaum Yahudi yang berada di Madinah itu ternyata tidak 100% terus mau tunduk dan ikut kepada Rasulullah. Ini dibuktikan pada suatu ketika Rasulullah itu sedang berkunjung dengan tujuan ingin menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di kalangan kaum Yahudi. Mereka atau Rasulullah itu disambut dengan sangat hangat. Tapi ternyata di balik semua itu ada rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah. Tantangan yang ketiga itu tantangan dari kelompok orang-orang munafik. Karena orang Islam itu sudah semakin banyak, jadi ada pula orang munafik di dalamnya. Orang munafik itu sering mengkhianati. Jadi ketika ada suatu peperangan atau apa itu ada yang mengkhianati. Sulit untuk menghadapi orang munafik ini, karena orang munafik itu ibarat musuh dalam selimut. Sampai-sampai Allah menyinggungnya dalam Al-Quran tentang orang munafik itu. Ini masa akhir Rasulullah. Momen-momen akhir Rasulullah yang pertama adalah Haji Wada. Pada momen ini Allah menurunkan wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Para sahabat mendengar itu ada dua reaksi. Ada yang senang, ada pula yang sedih sampai menangis. Misalnya saja Abu Bakar. Beliau sampai menangis mendengar ayat itu. Karena apa? Ketika wahyu terakhir sudah turun, berarti tugas Rasulullah juga akan berakhir. Dan itu tandanya Rasulullah tidak akan lama lagi di dunia ini. Makanya beliau menangis. Terus sahabat yang lain gembira. Karena apa? Ternyata agama Islam sudah disempurnakan. Nah, berarti luar biasa agama ini sudah sempurna. Terus gambar yang satunya lagi itu adalah detik-detik wafatnya Rasulullah. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Dan dari saya pribadi, apabila ada kata-kata yang tidak pas atau salah dalam menginformasikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.